Selamat malam, Tante. Selamat malam, Dini. Selamat malam, teman-teman semua. Tante, ya, cerita dong, Tante. Waktu Tante dulu kuliah, terus Tante kan katanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gimana ceritanya, Tante? Oh ya, baik Dini. Tante mesti ingat-ingat lagi nih waktu zaman Tante masuk kuliah dulu ya. Tahun pertama dulu Tante ikut persekutuan Oikumene di FKUI ya. Nah, di situ Tante diperkenalkan dengan LPMI. LPMI. Ah, itu Tante. LPMI itu Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Nah, jadi waktu itu ketika Tante baru pertama masuk, dibentuklah kelompok tumbuh bersama atau disingkat KTB. KTB, itu Tante. Jadi di mana setiap mahasiswa tingkat 2 itu akan membimbing adik-adiknya dalam hal rohani. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, 1 kakak tingkat dan 3 adik tingkat yang baru masuk. Jadi kami berempat setiap minggu sekali bertemu berkumpul untuk belajar firman Tuhan gitu. Oh gitu. Nah, pertama kali kami diperkenalkan dengan 4 hukum rohani dari LPMI. 4 hukum rohani. Itu Tante. 4 hukum rohani itu, Dini mau dengar? Iya dong Tante. Nah, hukum yang pertama ya, Allah mengasihi manusia dan punya rencana yang indah untuk manusia. Oh, apa rencananya Tante? Dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, jadi rencana Allah adalah hidup yang kekal bagi umatnya yang percaya padanya. Ya Tante? Ya. Dan yang kedua, Tante? Yang kedua, manusia itu penuh dosa dan terpisah dari Allah, sehingga ia tidak mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah tadi. Oh gitu. Ya, jadi tadi yang pertama kan Allah mempunyai rencana ya buat umatnya. Allah mengasihi umatnya. Nah, yang kedua ini manusia penuh dosa dan terpisah dari Allah sehingga ia tidak mengetahui kasih dan rencana Allah itu. Nah, di dalam Roma disebutkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ya. Jadi semua orang itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Gitu. Oh iya. Nah, manusia berdosa karena kekerasan hatinya, dia memilih jalannya sendiri dan melawan Allah. Nah, kemudian manusia ini berusaha mencari Allah dengan cara dan usahanya sendiri. Tapi karena Allah itu maha kudus dan manusia ini orang berdosa, maka ada jurang pemisah yang tidak akan bisa ditempuh manusia untuk menjumpai Allah gitu. Oh, itu hukum kedua ya Tante. Bahwa Allah yang Maha Kuasa dan manusia orang berdosa sehingga manusia tidak bisa menjumpai Allah. Ya. Nah, yang ketiga ya, hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah. Melalui Yesus, manusia mendapat pengampunan dari Allah dan dapat mengetahui serta mengalami kasih dan rencana Allah tadi. Oh gitu ya. Dan di dalam Roma disebutkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya
oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan juga di dalam Korintus disebutkan Kristus telah mati karena dosa, ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian Tuhan Yesus sendiri juga berkata di dalam kitab Yohanes ya, ingat gak Dini yang bunyinya seperti ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh iya Tante. Dini pernah baca itu Yohanes 14 ayat 6. Ya kan Tante? Ya itu ya. Jadi Yesus menjadi penghubung sehingga manusia dapat datang kepada Bapa. Tante, kenapa harus segitu ya? Allah kan Maha Kuasa dan Dia Maha Kasih. Apakah tidak bisa langsung saja membuat manusia datang kepadanya tanpa melalui Yesus, Tante? Iya, Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kasih, tetapi Dia juga Maha Adil, Dini. Jadi manusia yang berdosa tidak mungkin mencapai Allah yang Maha Kudus. Harus ada yang menebus dosa-dosanya dulu sehingga manusia itu dikuduskan dan dapat datang kepada Bapa. Nah, Yesus inilah yang melakukan itu semua. Oh, gitu. Dan hukum yang keempat ya, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan mengundangnya secara pribadi dalam kehidupan kita. Oh gitu ya Tante. Jadi kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengundangnya secara pribadi. Ya gitu ya. Di dalam Alkitab disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya ya. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kemudian juga di dalam Efesus disebutkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, jadi keselamatan itu karena kasih karunia Allah ya Tante, oleh karena iman, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Iya, jadi semuanya karena pemberian Allah ya. Jadi orang tidak boleh memegahkan dirinya. Terus caranya bagaimana Tante? Caranya, nah di dalam Wahyu disebutkan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Gitu. Oh gitu. Itu di Wahyu berapa Tante? Di Wahyu 3 ayat ke-10 ya. Oh gitu. Ya. Jadi kita tidak hanya percaya saja, tetapi juga harus mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita sehingga ia menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kita ya. Kita berdoa, kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita dan kita menerimanya sebagai juru selamat kita. Gitu Dini. Oh iya Tante. Oh terima kasih sharingnya ya Tante. Ya sama-sama. Ayo kita istirahat dulu, sudah malam ya. Oh baik Tante. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam untuk semuanya. Dadah.